Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pertama kemarin tentang teks cerita sejarah. Baiklah, pada video yang pertama kemarin kita telah berbicara tentang pengertian teks cerita sejarah, kemudian ciri-ciri teks cerita sejarah, yang ketiga tentang struktur teks cerita sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan dua topik atau dua subtopik dari teks cerita sejarah itu, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dan jenis-jenis teks cerita sejarah. Baiklah, kita mulai untuk kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 4 hal yang perlu kita bahas di dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ini, yaitu ada pronomina atau kata ganti, kemudian ada frase adverbial, selanjutnya ada verbal material, dan yang keempat ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Nah, untuk pronomina atau kata ganti, apa sih yang dikatakan sebagai pronomina itu? Ya, pronomina atau kata ganti itu adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Nah, di sini ada kata ganti. Menggantikan apa? Ya, kata ganti di sini adalah menggantikan nomina. Nomina itu apa? Nomina adalah kata benda atau frase benda. Nah, kata ganti itu sendiri dapat kita bedakan menjadi 6 hal. Yang pertama adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Yang kedua adalah kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva. Yang ketiga ada kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Yang keempat ada kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Yang kelima ada kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Dan yang keenam adalah kata ganti tidak tentu atau disebut juga dengan istilah pronomina indeterminatif. Kita bahas satu persatu. Untuk kata ganti orang atau pronomina persona, apa itu? Yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Kata ganti orang atau pronomina persona tersebut juga terbagi menjadi 6 jenis. Yaitu apa saja? Ada kata ganti orang pertama tunggal, seperti ada kata saya, ada kata aku. Kemudian ada kata ganti orang pertama jamak. Contohnya ada kita dan ada kami. Jadi itu adalah orang pertama jamak. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua tunggal, seperti kata engkau, kata kamu, kata anda. Nah, itu adalah kata ganti orang kedua tunggal. Lalu kata ganti orang kedua jamak, seperti ada kata kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga tunggal, seperti ada kata dia, ada kata beliau. Nah, itu orang ketiga tunggal. Nah, yang orang ketiga jamak seperti apa? Ada kata mereka. Nah, itu adalah kata ganti orang. Selanjutnya untuk kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva. Kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau menyatakan milik atau menyatakan kepemilikan. Seperti ada kata ku, mu, nya, dan mereka. Itu adalah kata ganti milik atau kata ganti kepemilikan, pronomina possessiva. Contoh dalam kalimatnya seperti apa? Ada kalimat bukunya basah terkena tumpahan air minum. Kemudian ada kalimat jam di rumahku rusak tersambar petir saat hujan lebat kemarin. Kemudian ada contoh kalimat, Roni, topimu tertinggal saat bermain layang-layang tadi. Nah, pada 3 kalimat ini ada kata gantinya.
bukunya, berarti buku miliknya. Kemudian ada kata ganti ku, di rumahku, berarti rumah milikku. Ada kata topimu, kata ganti mu di sini menyatakan kepemilikan, topi milikmu. Nah, ini yang dikatakan sebagai kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Apa itu? Yaitu pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk menunjuk suatu benda atau lokasi atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat, seperti ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Nah, itu semuanya adalah kata ganti petunjuk. Contoh dalam kalimatnya seperti apa? Ada kalimat, banyak orang mengatakan pohon itu angker. Kata ganti itu dikatakan sebagai kata ganti penunjuk yang menyatakan jarak jauh. Kemudian ada kalimat, sejak diperbaiki jalan di sini menjadi lebih lebar dan nyaman dilalui. Ada kata sini. Nah, kata ganti sini ini menunjukkan tempat yang dekat. Kemudian ada kalimat, jika kamu rajin belajar, jika kamu rajin belajar begini, tentu nilaimu akan bagus. Begini, yang menyatakan jarak yang dekat. Selanjutnya, ada kata ganti tanya atau pronomina interrogatif. Apa itu pronomina interrogatif? Yaitu pronomina atau kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya atau peminta informasi. Biasanya berupa peristiwa atau kejadian seperti kata apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, di mana. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Contoh dalam kalimatnya misalnya, siapa orang yang berbicara denganmu itu? Atau kalimat, mengapa kau tidak menjawab ketika dipanggilnya? Atau kalimat, bagaimana jika kita mengambil semester pendek liburan nanti? Nah, ada kata-kata siapa, mengapa, bagaimana, itu semuanya adalah kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Selanjutnya ada kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Apa itu? Yaitu kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Contohnya apa? Misalnya ada kalimat bunga merah. Secara eksplisit, kata bunga merah di dalam rangkaian kedua kata tersebut ada sebuah kata yang dihilangkan atau yang tidak tertulis. Yaitu kata apa? Kata yang. Jadi bunga merah menyatakan makna bunga yang merah. Nah, yang di situ sebagai kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Makanya dikatakan sebagai pronomina relativa. Relatif artinya sesuai kebutuhan. Jadi boleh dituliskan atau juga boleh dihilangkan. Kemudian ada kata ganti rumah kami yang menyatakan makna rumah, tempat kami. Kata tempat di situ dihilangkan. Tapi kalau misalnya ditulis juga tidak menjadi masalah. Kemudian ada pronomina tepung beras misalnya, yang berarti tepung dari beras. Nah, itu semuanya ada kata-kata yang, ada kata-kata tempat, ada kata dari, itu semuanya termasuk kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai kata ganti tidak tentu atau pronomina indeterminatif. Apa itu? Yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda, kerumunan orang yang di dalamnya terdapat jumlah yang tidak menentu, atau bisa jadi sangat banyak sampai tidak terhitung. Contoh kata-katanya adalah seseorang,
para, sesuatu, masing-masing. Nah, contoh pemakaian di dalam kalimat seperti apa? Misalnya ada kalimat, anak-anak itu berlarian pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kata masing-masing itu dikatakan sebagai kata ganti tidak tentu. Selanjutnya ada kalimat misalnya para siswa berebutan kursi saat ajaran baru masuk sekolah. Ada kata para di situ. Kata para dikatakan sebagai kata ganti tidak tentu. Dan juga kalimat nanti sore, datanglah ke rumahku, aku punya sesuatu untukmu. Ada kata sesuatu. Nah, sesuatu itu dikatakan sebagai kata ganti tidak tentu karena jumlahnya tidak terhitung, tidak pasti. Itulah yang dikatakan sebagai pronomina atau kata ganti. Jadi ada 6 macam pronomina atau kata ganti. Selanjutnya unsur kebahasaan di dalam teks cerita sejarah yang kedua itu apa? Yaitu adanya frase adverbial. Nah, kalian tahu apa itu frase adverbial? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Menurut Ramlan, frase adalah satuan gramatika yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Yang dimaksud dengan tidak melampaui unsur klausa adalah unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, unsur-unsur itu dikatakan sebagai unsur klausa. Nah, frase tidak melebihi dari salah satu unsur tersebut. Jadi kalau subjek ya tempatnya sebagai subjek saja, kalau predikat yang ya sebagai predikat saja, atau kalau pelengkap ya sebagai pelengkap saja, atau kalau misalnya objek ya hanya sebagai objek saja. Nah, ini yang dikatakan sebagai tidak melebihi batas frase atau batas unsur klausa. Sedangkan menurut Krida Laksana, yang namanya frase itu ialah gabungan 2 kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Gabungan itu dapat rapat, dapat renggang. Misalnya gunung tinggi adalah frase karena merupakan konstruksi non-predikatif. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri utama frase adalah berupa gabungan 2 kata atau lebih. Dan gabungan kata-kata dalam suatu frase tidak bersifat predikatif. Tidak bersifat predikatif artinya apa? Tidak melebihi batas fungsi tadi. Kalau predikat ya predikat saja, kalau subjek ya subjek saja. Kemudian frase mempunyai fungsi gramatikal atau makna yang berubah-ubah menyesuaikan dengan konteks. Nah, itu yang dikatakan sebagai frase. Nah, berdasarkan jenis kata yang menjadi unsurnya, menjadi unsur intinya, frase dibedakan atas. Oh ya, sebelum saya menyampaikan ini, perlu diketahui juga bahwa yang namanya frase itu macamnya ada berbagai macam, bergantung sudut pandang kita melihatnya. Nah, kalau dibedakan berdasarkan jenis kata yang menjadi unsur intinya, maka frase dapat dibedakan menjadi 5. Yaitu ada frase nomina, ada frase verbal, ada frase adverbial, ada frase preposisional, dan ada frase adjektifal. Nah, teks cerita sejarah banyak menggunakan frase adverbial. Apa itu? Mari kita kaji satu persatu. Frase nominal itu apa? Yaitu frase yang unsur intinya berjenis kata benda, berasal dari kata nominal. Contohnya kamar mandi, toko bangunan, sendok makan, bangku cadangan. Nah, frase-frase kamar mandi, toko bangunan, sendok makan, bangku cadangan, yang menjadi inti yang mana? Kamar mandi misalnya, yang menjadi inti adalah kamar. Kamar adalah kata benda, maka dikatakan frase nominal. Toko bangunan yang menjadi inti apa? Toko. Dan toko itu adalah kata benda, maka dikatakan sebagai frase nominal. Sendok makan ini apa? Yang menjadi inti adalah sendok. Maka sendok makan
dikatakan sebagai frase nominal, karena kata sendok itu adalah kata benda. Selanjutnya ada bangku cadangan, yang menjadi inti adalah bangku, sementara bangku adalah kata benda. Maka frase ini dikatakan sebagai frase nominal. Nah, untuk mengetahui mana yang inti dan mana yang bukan inti di dalam unsur frase, caranya bagaimana? Caranya adalah, cara mudahnya adalah inti frase itu adalah wujud dari frase tersebut. Jadi ketika kita mendengar sebuah frase diucapkan, maka gambaran atau bayangan yang ada di otak kita, wujudnya apa? Itulah yang menjadi inti frase. Misalnya kamar mandi, yang terbayang di otak kita apa? Yaitu kamarnya. Toko bangunan, yang terbayang apa? Toko, berarti itu yang menjadi intinya. Sendok makan, yang menjadi inti adalah sendok. Dan bangku cadangan, yang terbayang di otak kita adalah bangku. Maka bangku itulah yang menjadi inti. Jadi untuk menentukan inti frase dan yang bukan inti frase yang mana, kita hanya perlu untuk membayangkan wujud dari frase tersebut. Misalnya frase verbal, yaitu frase yang unsur intinya berjenis kata kerja. Misalnya ada kata sedang tampil, yang terbayang di otak kita apa? Yaitu kata tampil. Maka tampil itulah yang menjadi inti frase. Dan tampil itu adalah kata kerja, maka dikatakan sebagai frase verbal. Kemudian ingin pergi, yang terbayang apa? Pergi. Maka pergi itulah yang menjadi inti frase, dan pergi adalah kata kerja. Begitu juga dengan mau menerima, intinya adalah menerima. Dapat diketahui, intinya adalah diketahui. Dan kedua itu, menerima dan diketahui itu, dikatakan sebagai kata kerja. Maka frase-frase itu tergolong dalam frase verbal. Selanjutnya ada frase adverbial atau keterangan, yaitu frase yang mengandung unsur keterangan. Contoh, minggu lalu. Yang menjadi inti apa? Yaitu kata, iya betul, kata minggu. Kemudian tengah malam, yang menjadi inti adalah malamnya. Jadi malam itu adalah keterangan waktu. Kemudian tadi sore, yang menjadi inti adalah sorenya. Kemudian akhir minggu, yang menjadi inti adalah akhir. Dan kemarin malam, yang menjadi inti adalah kata kemarin. Dan masa lampau, yang menjadi inti adalah lampau. Semuanya itu tergolong dalam frase adverbial atau keterangan. Selanjutnya ada frase preposisional atau frase preposisi, yaitu kata depan, yaitu frase yang mengandung unsur kata depan. Contohnya dari rumah ke kantor, di toko, di perjalanan, pada siang hari. Semua frase-frase itu yang menjadi inti adalah kata depannya, yaitu kata dari, kata ke, kata di, kata pada. Itu semuanya akan menjadi inti frase. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu frase adjektiva atau frase adjektif atau kata sifat, yaitu frase yang mengandung unsur kata sifat. Contohnya mahal sekali, yang menjadi inti adalah mahal. Amat penting, yang menjadi inti adalah penting. Begitu indah, yang menjadi inti adalah indah. Dan cukup hebat, yang menjadi inti adalah hebat. Jadi ada kata-kata mahal, ada kata penting, ada kata indah, dan ada kata hebat. Itu semuanya sebagai kata sifat. Makanya dikatakan sebagai frase adjektif. Nah, tadi saya bilang bahwa yang namanya frase itu banyak macamnya, bergantung dari sudut pandang mana kita membedakannya. Yang saya sampaikan ini tadi adalah frase ketika kita melihat dari jenis kata yang menjadi unsur inti frasenya. Lalu pembagian yang lain bagaimana? Pembagian yang lain misalnya ada berdasarkan distribusi unsurnya atau erat tidaknya hubungan antar unsur, dibagi menjadi dua. Ada frase eksosentrik dan ada frase endosentrik. Kemudian kalau kita membedakan frase berdasarkan kedudukannya tiap unsurnya, maka frase itu dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada frase setara dan ada frase bertingkat.
Nah, kalau kita melihat frase berdasarkan makna yang dikandung, maka frase dibedakan menjadi dua, yaitu frase biasa dan frase idiomatik. Itu adalah macam-macam frase. Jadi ketika kita berbicara tentang macam-macam frase, maka kita harus melihat dulu dari sudut pandang mana kita membedakannya. Kalau dari sudut pandang jenis kata yang menjadi unsur intinya, maka ada 5, yaitu frase nominal, verbal, adverbial, frase preposisional, dan frase adjektif. Tapi untuk unsur kebahasaan teks cerita sejarah ini, fokus kita ada pada frase adverbial. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang namanya frase itu tidak dibatasi oleh jumlah kata atau panjang pendeknya satuan. Frase bisa terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, 6 kata, dan seterusnya. Contoh-contohnya misalnya ada buku saya hanya 2 kata, intinya buku. Buku sejarah saya ada 3 kata, intinya juga buku. Buku pelajaran sejarah saya 4 kata, intinya juga buku. Atau misalnya buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas 5 kata, intinya hanya 1 kata, yaitu tetap buku. Itu yang menjadi inti, karena wujudnya adalah buku. Itu yang dikatakan sebagai frase. Selanjutnya unsur kebahasaan teks cerita sejarah yang ketiga adalah adanya verba material. Apa verba material itu? Yaitu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau menunjukkan atau melibatkan fisik atau peristiwa. Contohnya ada kata menulis, mengepel, menyapu, menanam, kemudian memukul. Nah, itu melibatkan fisik si pelakunya. Itu yang dikatakan sebagai verba material. Berbicara tentang verba material, kita juga harus tahu ada yang namanya verba mental. Apa itu? Yaitu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang melibatkan persepsi atau pandangan, dan melibatkan afeksi atau perasaan, serta melibatkan kognitif atau kognisi atau pemikiran. Jadi verba mental itu verba yang melibatkan pandangan si pengarang, si pelaku, kemudian perasaan si pelaku dan pemikiran si pelaku. Yang melibatkan persepsi atau pandangan, misalnya ada kata melihat, merasa. Yang melibatkan afeksi atau perasaan si pelaku, misalnya ada kata suka, khawatir. Saya khawatir dengan keadaan mereka, misalnya itu. Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan verba mental. Kemudian yang melibatkan kognisi atau pemikiran si pelaku, misalnya ada kata-kata berpikir, ada kata-kata mengerti. Nah, itu adalah verba material dan verba mental. Yang paling digunakan dalam teks cerita sejarah adalah unsur kebahasaan yang berupa verba material. Selanjutnya yang keempat adalah konjungsi temporal. Ini yang biasanya digunakan dalam kebahasaan teks cerita sejarah. Konjungsi itu adalah kata sambung, temporal adalah waktu. Jadi konjungsi temporal adalah kata sambung yang menyatakan waktu. Jadi konjungsi temporal itu kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Kata penghubung temporal disebut juga dengan konjungsi temporal atau kronologis. Nah, konjungsi temporal atau kronologis ini juga bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang dikatakan sebagai konjungsi temporal yang sederajat atau setara, dan ada konjungsi temporal yang tidak sederajat atau bertingkat. Apa perbedaannya? Kalau konjungsi temporal yang sederajat atau setara, itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua kejadian yang sederajat dan umumnya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Kata-kata yang digunakan biasanya ada kata-kata sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya.
Sementara konjungsi temporal tidak sederajat atau bertingkat itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua kejadian, yang keduanya, yang kedudukan kalimatnya bertingkat, tidak sederajat, dan dapat digunakan dalam semua jenis kalimat majmu'. Kata sambung atau kata hubung yang digunakan biasanya ada kata-kata apa saja? Ada kata-kata biasanya ada kata apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sebelum, sesudah, kemudian apa? Semenjak, selama, sementara, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata sambung atau konjungsi temporal yang tidak sederajat atau bertingkat. Ya, itu adalah 4 unsur atau kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks cerita sejarah. Nah, lalu bagaimana dengan jenis-jenis teks cerita sejarah? Ya, jenis-jenis teks cerita sejarah itu dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu ada teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Apa kesamaan dan perbedaannya? Kesamaannya adalah keduanya disusun berdasarkan dunia nyata. Sementara perbedaannya apa saja? Perbedaannya kalau cerita sejarah fiksi, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Mengapa kok lebih dalam? Karena seorang pencerita atau pengarang bisa berimajinasi untuk menggambarkan kehidupan batin tokoh tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang tokoh, seorang pengarang itu bisa mengetahuinya. Sementara cerita teks sejarah yang non-fiksi, gambaran kehidupan tokoh ditulis berdasarkan fakta, kenyataan. Jadi tidak ada imajinasi, sehingga kehidupan batin seorang tokoh tidak bisa digambarkan secara mendalam. Hanya berdasarkan fakta yang diterima oleh pencerita atau pengarang. Kemudian perbedaan yang kedua apa? Kalau teks cerita sejarah yang fiksi menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang, sesuai dengan keinginan pengarang, sesuai dengan imajinasi pengarang. Itu teks cerita sejarah yang fiksi. Sementara teks cerita sejarah yang non-fiksi ini lebih menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Sehingga tidak bisa mereka-reka mengarang-ngarang, berimajinasi, tidak bisa. Harus sesuai dengan data yang diterima, harus sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengada-ada. Itu teks cerita sejarah yang non-fiksi. Nah, lalu contohnya apa saja? Contohnya untuk teks cerita sejarah yang fiksi, diantaranya ada novel, ada cerpen, ada legenda, dan ada roman. Sementara teks cerita sejarah yang non-fiksi diantaranya ada biografi, yaitu cerita kehidupan orang lain. Kemudian ada autobiografi, yaitu cerita tentang kehidupan diri sendiri. Kemudian ada cerita perjalanan. Kemudian ada catatan sejarah. Nah, ini contoh-contoh yang ada dalam teks cerita sejarah yang fiksi maupun yang non-fiksi. Misalnya dalam buku yang nyata, misalnya ada cerita Panji Laras dan Panji Liris, nah itu termasuk teks sejarah yang fiksi. Sementara yang non-fiksi, salah satu contoh bukunya adalah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini adalah sebuah buku yang menceritakan biografi Raden Ajeng Kartini. Nah, ini adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Demikian pembahasan kita tentang materi teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.